Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfarizi dari kelas 11 MIPA 1, absen 22, sekolah sekolah menengah atas negeri 110 Jakarta. Pada kali ini saya akan membahas sedikit tentang sistem peredaran darah pada manusia atau sistem transportasi pada manusia. Pertama, apa sih itu sistem peredaran darah pada manusia? Sistem peredaran darah pada manusia adalah sistem organ yang berfungsi mengedarkan zat dari dan ke tubuh yang lain. Jadi sistem organ adalah sistem peredaran darah adalah sistem organ yang berfungsi mengedarkan zat dari dan ke tubuh yang lain. Sistem peredaran darah mempunyai 3 komponen, yaitu pertama darah, kedua jantung, 3 pembuluh darah. Nah, yang pertama darah. Darah berfungsi darah itu ada banyak. Salah satunya itu mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Lalu yang kedua, mengangkut sisa-sisa metabolisme. Nah, ini fungsi darah. Yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Lalu yang kedua, mengangkut sisa-sisa metabolisme. Lalu komponen penyusun darah adalah komponen penyusun darah sama dengan plasma darah. Plasma darah adalah cairan berwarna kuning yang mengangkut nutrisi untuk tubuh. Kandungan plasma darah 90%-nya itu air, sedangkan 10%-nya itu zat protein lainnya. Lalu ada banyak tipe darah, jenis-jenis darah. Jenis darah yang pertama itu ada sel darah merah, atau bisa kita sebut eritrosit. Sel darah merah mempunyai
Yang pertama, sel darah merah eritrosit. Sel darah merah eritrosit berwarna merah karena mengandung pigmen hemoglobin. Sel darah merah berfungsi untuk yang pertama, mengikat zat oksigen dan karbon dioksida. Lalu jenis darah yang kedua adalah 2 sel darah putih atau bisa disebut leukosit. Sel darah putih berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh pada manusia. Jadi sel darah putih itu yang melawan penyakit-penyakit seperti bakteri, virus gitu. Lalu yang ketiga ada keping darah atau bisa disebut trombosit. Fungsinya fungsi keping darah atau trombosit itu jika terjadi luka, fungsinya untuk pembekuan darah. Lalu komponen penyusun sistem peredaran darah kedua adalah jantung. Jantung merupakan jantung merupakan organ peredaran darah yang terletak di antara paru-paru dan diafragma. Fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung mempunyai empat ruang, yaitu ruang pada jantung,
Yang pertama adalah bilik kanan, lalu bilik kiri, lalu serambi kanan, terus serambi kiri, jantung sebelah kanan, kaya akan darah kotor atau karbon dioksida. Sedangkan jantung sebelah kiri kaya akan oksigen atau darah bersih. Lalu ada sistem peredaran darah yang ketiga, pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berbentuk tabung atau saluran fungsi pembuluh darah adalah untuk tempat mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah mempunyai 3 jenis, yaitu yang pertama ada kapiler, 2 arteri, lalu yang ketiga ada vena. Nah, selanjutnya kita akan membahas sistem peredaran darah besar dan kecil. Sistem peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan, lalu ke arteri bilik kanan, ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, serta alirkan lagi ke vena pulmonalis, lalu ke serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar itu dari bilik kiri ke aorta, lalu ke seluruh tubuh, lalu ke lewat vena, lalu berakhir di serambi kanan.
seperti itu. Lalu saya akan membahas kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Yang pertama ada anemia. Anemia adalah suatu kondisi di mana sel darah merah atau eritrosit sangat sedikit atau bisa disebut kekurangan darah merah. Lalu yang kedua ada hemofilia. Penyakit ini merupakan penyakit turunan. Yang menyebabkan darah sulit membeku. Lalu yang ketiga ada hipertensi atau hipotensi. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi, sedangkan hipotensi adalah tekanan darah rendah. Lalu yang keempat ada leuko apa ya? Leukositosis atau leukopenia. Leukositosis adalah jumlah darah putihnya terlalu banyak. Jumlah leukosit terlalu banyak. Sedangkan leukopenia adalah penyakit di mana jumlah leukosit terlalu sedikit. Jadi seperti ini
Jadi materi ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.